Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk, mari kita satukan hati kita di hadapan Tuhan. Bukan lagu itu teh, sayang, satu lagi teh. Mari sama-sama kita nyanyi pujian ini. Seperti wanita mengurapiku, menangis di bawah kakiku. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sekali lagi katakan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanmu, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakiku. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanmu, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir, katakan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir, katakan dengan sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir, katakan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu.
kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Oh, haleluya. Mari sembah Dia. Angkat suaramu pada malam hari ini, sembah Dia. Hirararabasyande, yararabasyo. Sampai akhir kami mau menyembahmu, kami melayanimu. Kirararabasyandarabu, yararasyande. Oh, haleluya. Zarerabasyi narararaba, yararabasyi. Oh, kami mau melayanimu Tuhan sampai akhir hidup kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami mau tetap setia Tuhan. Oh, haleluya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir, katakan sampai akhir ku menutup mata, ku tetap menanti janjimu. Dapatkan mahkota kehidupanku, setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah penyelamatku. Oleh kasih dan anugerah-Mu, ku dijadikan baru. Katakan, dan ku mau memuliakan-Mu, menyenangkan hati-Mu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu. Sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Kami mau melakukan ketaatannya Tuhan. Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah penyelamatku. Oleh kasih dan anugerah-Mu, ku dijadikan baru. Dan ku mau memuliakan-Mu, menyenangkan hati-Mu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu. Sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Dan ku mau menyenangkan-Mu, menyenangkan hati-Mu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu. Sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan
dalamku. Katakan dengan, dan ku mau memuliakanmu, menyenangkan hatimu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu. Sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Sekali lagi katakan, dan ku mau memuliakanmu, menyenangkan hatimu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu. Sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Dan hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Dan hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Oh, oh. Bapak, terima kasih ya Tuhan buat malam hari ini. Kami sangat bersyukur kami punya kesempatan kok kami bisa berkumpul dengan teman-teman semua Tuhan, leader pada tempat ini. Tuhan, kami ingin lebih lagi Tuhan mengenal pribadi-Mu. Kami juga mau belajar taat Tuhan dan setia sampai akhir hidup kami Tuhan, untuk kami bisa melayani Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan ada kasih karunia dan anugerah-Mu yang Kau berikan buat kami melangkah Tuhan sesuai dengan ketentuan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Jika sebentar kami akan sharing dan kami mendengar firman-Mu yang Kau sampaikan melalui Kak Vera, berfirmanlah pada setiap hati kami Tuhan. Dan kami percaya setiap firman yang ditabur Tuhan akan jatuh di tanah yang subur dan membuat kami terus hidup, akan membuat iman kami terus bertumbuh di dalam Tuhan, dan kami tidak akan pernah gentar dan goyah. Dan kami tahu Tuhan, kami akan menjadi pelaku firman-Mu, dan kami percaya bahwa janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami, bahwa Engkau akan menyertai kami ketika kami melangkah dengan iman. Terima kasih Tuhan, dan kami siap untuk mendengar firman-Mu, dan kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Yang siap untuk mendengar firman, mari sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Yesus, kita mau berdoa sekali lagi ya. Bapak, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami bisa berkumpul bersama-sama di sini. Kami mau berfellowship sekali lagi Tuhan di pertengahan minggu ini. Kami mau membahas sedikit tentang CG Fund dan juga impartasi yang akan disampaikan oleh istriku Tuhan. Engkau sembunyikan istriku di balik kayu salib-Mu, sucikan dia, sucikan mulut bibirnya Tuhan, sehingga apapun yang keluar itu bukan karena kuat gagahnya, tapi karena firman yang hidup daripada-Mu. Amin ya Tuhan Ucap Yesus. syukur Bapak, kami ucap syukur sekali lagi, kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, amin. Thank you semua, shalom. Thank you buat hatinya yang sudah berada di sini. Saya tahu sekarang sudah malam sekali, tapi kita semua mau bayar harga untuk Tuhan Yesus. Itu luar biasa sekali ya. Sayang, tolong tutup pintunya, anak-anak lagi pada goreng ayam di bawah. Jadi karena mereka belum makan jadi sambil lapar. But it's okay, kita santai aja hari ini ya. Saya nggak mau bikin terlalu tegang, karena kita memang nggak mau tegang-tegangan gitu loh ya. Tapi aku mau sebentar sharing. Ini gini ya kok Ben ya. Oke. Kamu portion aja. Oke, portionnya. Aku masukin ke sini ya. Nah, ini kok. Tunggu. I'll do it. Hold on a second. Ya,
Udah, segitu aja. Dikecilin dikit. Kamu aja lah. Iya, makanya aku aja ya. Hmm. Bentar. Nah, jadi hilang. Karena itu yang kepotong. Nggak apa-apa. Udah kelihatan semua? Sudah ya? Oke. Shalom everyone. Kita hari ini CG Leader ini santai aja. Cuman saya mau sampaikan apa yang menjadi kerinduan daripada pemimpin-pemimpin kita di atas, termasuk Pastor Philip, Ko Oge, ada Pastor Mil gitu ya. Jadi malam ini temanya adalah pelita menyala. Kalau siapa yang di sini udah lihat videonya dari Ko Philip yang udah di-sharing? Sudah semua ya, hampir semua udah lihat. Ada beberapa yang belum lihat, nggak apa-apa nanti dilihat gitu loh ya. Itu video luar biasa sekali di mana Ko Philip itu memberitakan bahwa CG itu nggak sembarangan gitu loh. CG itu nggak asal-asalan. Di mana di CG ini kita uh, bisa bertumbuh gitu loh ya. Mungkin dari beberapa teman-teman di Ohio, ada beberapa leader juga yang ada di sini hadir. Kita sudah begitu menyaksikan bagaimana dahsyatnya Tuhan Yesus itu melalui CG itu bekerja ya. Salah satunya adalah ada Ko Siahu ya kemarin ya di Ohio yang dimana lumayan lama ya dimuridkan 2 tahun ya Sherlyn ya gitu loh ya. Dan akhirannya dari seseorang pribadi yang tidak mengenal Tuhan, bahkan tidak tahu tentang Tuhan gitu loh. Sehingga dia bisa menerima Tuhan Yesus dan dia akhirannya dibaptis. Dan pada saat dibaptis dia undang adiknya Novi untuk datang gitu loh ke menyaksikan baptisan itu. Ternyata Novi sendiri dijamah oleh Tuhan Yesus di CG online. Ini luar biasa ya. Bagaimana Hari ini CG. apa namanya hari ini CG ya. Jadi kalau yang ngikuti Ohio tadi ada Novi yang masuk di situ. Dan minta doa lagi gitu sama kita. Ini dari seseorang pribadi yang tidak mengenal Tuhan, awalnya Buddha, sekarang minta doa gitu loh sama kita. Ini betul-betul terobosan ya. Jadi artinya di sini kita nggak bisa underestimate CG online. Dimanapun kita punya hati yang mau, ya mau melayani Tuhan, disitulah Tuhan ada buat kita. Ya, tadi pun kita sudah mendengarkan impartasi yang luar biasa daripada Ko Oge. Ko Oge sempat bawakan firman Tuhan juga di CG ini ya, di CG apa? Di CG Ohio gitu loh. Jadi itu luar biasa ya. Seperti bulan ini tema kita adalah apa? Penginjilan dengan kasih, kreativitas dan kuasa Roh Kudus ya. Artinya inilah DNA gereja kita. Gereja kita ini boleh dibilang kalau orang yang lain bilang apaan sih Kak? Jiwa terus gitu loh. Tapi ternyata itu adalah panggilan kita. Panggilan kita itu bukan hanya cuman kumpul-kumpul, bukan hanya ibadah, tapi memenangkan jiwa dengan kasih. Percuma kalau kemarin juga Ko Jo sempat juga memberikan impartasi ini di CG Ohio. Kenapa sih kita kok bisa connect semua ya? Itu karena kita punya Tuhan yang sama. Ya, Roh Kudus itu berbicara di hati kita itu sama gitu loh. Jadi sehingga kayak saya bicara sama Komil, terus tadi saya bicara juga sama kita dengerin impartasi Kogi di CG Ohio. Ini semua all connected gitu loh ya. Jadi inilah DNA gereja kita. Kita dipanggil bukan hanya kumpul, bukan hanya fun-funan, bukan hanya ibadah, tapi memenangkan jiwa dengan kasih. Artinya kita nggak bisa bilang kayak kemarin ya Ko juga bilang kita nggak bisa berdoa minta jiwa, tapi kita nggak ada action. Ya, kita cuman Tuhan tolong ya jiwa-jiwa, Tuhan tolong ya Tuhan, tapi kita nggak mau move gitu loh. Saat kita dipanggil, saat kita diminta bekerja sama Tuhan, kita nggak mau gitu loh. Kita diam aja. Ya, kita hanya cuman sekedarnya CG ya udah rutinitas biasa. Nah ini kita nggak bisa ya. Tugas kita itu adalah menjangkau dengan cara apa? Kreatif sesuai dengan tema kita ya, kreatif dan bergerak dengan kuasa Roh Kudus. Dan inilah inti dari CG Fund ya. CG Fund itu adalah apa namanya? Tujuannya apa sih? Menjangkau jiwa ya. Nah, ini kita bisa baca
di Matius 24 ayat 13 sampai 14 ya. Ini kalau yang sudah lihat videonya Ko Philip pasti tahu. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya ya. Nah, tunggu ini saya mau bacakan. Nah ini Lukas 15 ayat 8 sampai 10. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah. Ya, artinya perempuan yang mencari dirham ini melambangkan hati Allah. Ya, ia tidak berhenti sampai menemukan yang hilang. Itulah Bapa kita di surga. Itu visinya dia. Visinya Bapa di surga itu tidak mau cuman saya aja yang diselamatkan, Kojo aja, C. Christine aja, Kojohan aja, atau Sherlyn aja, enggak. Tapi Bapak di surga itu menangis loh. Dia itu mau mencari satu jiwa yang hilang. Tadi Koge sempat bicara ya, dia meninggalkan yang 99 tapi dia mencari yang satu. Nah itu juga menjadi visinya kita. Kita harus mempunyai visi yang sama. Jadi kadang kan di kita tuh selalu kesannya kayaknya leader ini, aduh apa sih kamu kok jiwa lagi, jiwa lagi, jiwa lagi. Nggak bosan apa ngomongin jiwa-jiwa terus gitu loh. Kadang kita tuh merasa kayak terhimpit ya, merasa kayak rasanya kok aku di-push banget ya, udahlah stop lah gitu loh. Tapi sebenarnya kebenaran itu, visi itu adalah sebenarnya tugas kita semua. Bukan tugasnya cuma pendeta, bukan tugasnya cuma TL, bukan tugasnya coach, bukan tugasnya CG leader, bukan, tapi tugas kita semua. Itu visi kita. Itu amanat agung itu adalah tanggung jawab kita semua gitu loh. Kenapa saya bisa boleh dibilang kadang dianggap Jesus freak ya gitu loh. Kenapa? Saya sudah sering kali berkata-kata, mungkin kalian semua ini lahir dari seorang Kristen dulunya ya gitu loh, anak Tuhan. Aku ini enggak. Aku ini lahir sebagai seorang Muslim. Ya, di mana ada orang yang memberitakan Injil, ada orang yang menabur sehingga saya itu diselamatkan. Nah, pada saat saya diselamatkan waktu itu di kondisi yang sedang sakit, di kondisi yang antara hidup dan mati. Jantung saya itu udah betul-betul udah, kalau apa Sherry bilang udah berhenti ya gitu loh. Sampai saya pun harus disetrum waktu itu jantung saya gitu loh. Kalian bayangin nggak kalau saya nggak ada yang memberitakan Injil itu, nggak ada yang menabur. Aku ini di mana sekarang ini? Di neraka. Oleh karena ada yang menabur, makanya pada saat kita juga nggak sadar, tapi roh kita ini udah hidup. Roh kita pernah dikasih makan, pernah ditabur. Jadi roh ini hidup sehingga dia itu berkata-kata. Di luar sadar, saya itu berkata-kata, Tuhan, tolong Tuhan. Tuhan mana yang mesti saya panggil? Saya itu ngomong la ilaha illallah sama haleluya Yesus. Ini masih bingung memang, tapi ada yang sudah nabur nih. Ada yang kasih tahu tentang Tuhan Yesus. Kebaikan Tuhan Yesus, kebenaran Tuhan Yesus. Maka dari situ saya ngomong haleluya Yesus. Tuhan tolong. Sehingga Tuhan itu beraudible di kuping saya. Ya, dia bicara, panggil aku Yesus. Dari situ saya diselamatkan, dari situ saya disembuhkan. Ini bukan bicara masalah mukjizatnya saja ya, tapi mukjizat yang terbesar itu bukan saya yang disembuhkan dalam penyakit badan saya, tapi mukjizat yang paling terbesar adalah saya diterima masuk dalam buku kehidupannya Tuhan Yesus. Itu adalah mukjizat yang terbesar, ya kan? Makanya kalau saya bisa terima Tuhan Yesus ini, itu karena ada orang yang memberitakan Injil kepada saya. Nah, inilah tugasnya kalian semua. Ayo, ayo bangkit, ayo bangun. Seperti tadi Koge bilang, kita ini duduk di sini itu nggak cuma sekedar ongkang-ongkang kaki atau menjalankan CG-CG-an, enggak begitu gitu loh.
tapi kita ini dipanggil semua ya. Itu Kojo itu sempat keras banget ngomongnya waktu kalau kalian dengar ya nanti boleh di-share ya Ute ya, di CG Leader ya, sharing waktu minggu lalu ya. Itu saya tuh cuman duduk, saya tuh sering banget ke Kojo ya, maksudnya ini memang Bapak Jo ini punya urapan luar biasa ya gitu. Jadi saya itu sebagai leader aja kadang-kadang suka cuman masuk iPhone 14, saya cuman mau denger, mau duduk jadi murid dengerin gitu loh. Ya, tapi itu Tuhan itu bisa pakai ya pada saat dia memberitakan firman Tuhan itu mau siapapun yang bawa itu firman itu hidup. Dan contoh soal itu adalah saya pribadi gitu loh ya. Jadi ini perempuan yang mencari dirham itu melambangkan hati Allah ya. Ia tidak berhenti sampai menemukan yang hilang. Saya ini satu dirham yang hilang, tapi sekarang saya sudah diselamatkan. Saya mau cari dirham-dirham lain ya. Begitu juga Tuhan, Ia tidak berhenti mengejar jiwa-jiwa yang hilang ya. Jadi kita ini dipanggil untuk apa? Untuk mencari, menabur, dan membawa orang kembali kepada Yesus. Tadi Koge bilang apa? Nggak usah tunggu sempurna. Sometimes kita bilang, udahlah aku belum layak. Aku nggak bisa. Aku nggak ngerti firman Tuhan apa gitu loh. Aku nggak bisa sebendel Alkitab itu, aku belum tentu mengerti seperti kayak Pastor Togar gitu loh. Memang kita bukan gembala, memang kita bukan pendeta ya. Kita kita apa adanya kita. Tuhan itu terima kita apa adanya. Ya dengan apa adanya kita bisa sampaikan kok. Gitu loh. Sampaikan Injil itu, beritakan Injil itu. Hanya sekedar apa? Beritakan Injil itu dengan apa? Dengan memberitakan kasihnya Tuhan Yesus, ya kan? Masa kita mau keep sendiri kan nggak mungkin ya. Kita nggak mau keep sendiri ya. Nah ini di sini dibilang Matius 24, 13, 14, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat, ya. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Bagaimana Injil ini diberitakan di seluruh dunia kalau kita cuma diam? Kan nggak bisa ya. Jadi kita harus menjadi apa? Kesaksian untuk bangsa-bangsa, untuk orang-orang seperti saya ini dulu, yang tidak terima, yang nggak ngerti Tuhan Yesus itu siapa ya. Nah di sini dikasih tahu juga, sesudah itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu. Kamu itu siapa? Nggak cuma murid-muridnya, ya kita semua gitu loh. Seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Seperti anak-anak domba yang masuk ke dalam dunia yang sekarang udah menggila, kita harus masuk gitu loh di tengah-tengah serigala untuk apa? Untuk memberitakan kebenaran, untuk memberitakan kasihnya Tuhan Yesus. Tuhan itu mengasihi kalian loh. Ya, artinya janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakan lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Nah, ini Tuhan ini juga ada strategi ya, strategi yang Tuhan bikin gitu loh ya. Harus kreatif ya, harus ada cara-caranya ya. Makanya seperti tema bulanan kita ya. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya, tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan kepada orang kepadamu. Ini ada CG-nya juga ya di sini ya gitu loh. Kumpul ya, build relationship. Jadi kita nggak bisa cuma memerintahkan Injil, tapi kita juga harus build relationship ya. Janganlah berpindah-pindah rumah, dan kalau kamu masuk ke dalam satu kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. Berarti apa? Kita harus memberitakan. Berarti apa? Kita harus mendoakan orang-orang yang sakit dengan otoritas yang Tuhan kasih ya. Tanda akhir zaman itu apa? Deru perang, kebencian, kemurtatan. Itu yes. Kasih menjadi dingin. Yes, kita berapa kali ngelihat ini makin parah sekali. Gereja bisa berhenti memberitakan Injil ya. Yang bertahan sampai akhir akan selamat. Nah, ini udah jelas ya. Jadi gereja mati itu artinya gereja yang tidak bisa memberitakan Injil ya. Jadi kita harus jadi gereja
yang bisa memberitakan Injil. Gereja kita apa? Kalau di GMS itu bukan gereja besarnya. Gereja itu adalah ibadah raya ya, yang misalnya seperti Kojo bilang ya. Aku nangkep semua tuh Kojo, apa yang disampaikan kemarin ya. Jadi gereja kita adalah gereja sel ya. Gereja sel ini CG ini adalah gereja kita. Nah, kalau kita berhenti memberitakan Injil, artinya apa? Gereja kita mati ya, sia-sia, nggak ada gunanya ya. Next, CG Fund itu adalah evangelism season. Inti CG Fund yaitu apa? Penginjilan. Ya, jiwa-jiwa harus direbut dari kebinasaan. Ya, artinya kebinasaan itu artinya apa? Seperti saya, kalau saya nggak kenal Tuhan Yesus, ya saya masuk neraka. Nah, itu namanya binasa. Ya, penginjilan sama dengan peperangan rohani. Kita harus berperang, kita harus berdoa, kita harus berdoa syafaat, kita harus sebelum kita menginjili orang, kita harus berdoa dan minta hadirat Tuhan ya. Tidak perlu dikenal asal Tuhan yang dikenal. Tadi Koge juga sempat bilang ya, kita nggak perlu orang istilahnya orang menerima Tuhan Yesus sampai orang dibaptis itu bukan karena kita ya, sama kayak Kosiau kemarin itu ya bukan karena kita tapi karena Tuhan sendiri yang beracara. Jadi kita jangan bermegah-megah atas diri kita sendiri ya. Jadi setiap orang Kristen harus berbuah. Kita semua harus berbuah. Berbuah untuk apa? Untuk bisa memberkati orang lain ya. Jadi penting sekali kenapa ini harus kita lakukan karena Tuhan itu menunjuk dan mengutus setiap daripada kita ya. Tuhan itu mulai kecil dulu ya, dari CG kita yang kecil ini Tuhan mengutus kita, Tuhan kirimkan kita keluaran sana untuk memberitakan Injil sehingga kerajaan surga itu diperbesar ya. Kalau kita tunggu-tunggu Tuhan nggak akan pakai kita. Tuhan nggak perlu kita kok. Rasmi, Tuhan itu nggak perlu kita. Tuhan itu masih banyak yang lain. Kalau kita ditunjuk adalah privilege kita ya. Selama motivasi benar Tuhan bisa pakai kita ya. Tapi kalau motivasi kita udah nggak jelas, kita bisa dikat begitu saja sama Tuhan ya. Jadi jangan jadi pemimpin yang menjadi sumbat, jadi botolnya apa ya, dibilang tutup botol gitu loh ya. Jadi jangan jadi pemimpin yang seperti itu. Kita diutus itu menjadi apostel ya, menjadi rasul, pembawa kabar baik. Motivasi hati itu harus benar ya. Semua kemuliaan itu hanya untuk Tuhan. Jadilah langganan pemakaian Tuhan ya. Artinya kita bukan cuman sekedar untuk diri kita, tapi kita harus lakukan itu untuk Tuhan ya. Nah, di Lukas 10 ayat 2, tuaian banyak, pekerja sedikit tadi dibilangan ya. The harvest is ripe. Masalahnya ada nggak orang-orang ini yang mau dipakai Tuhan untuk memuridkan mereka ya. Jadi belajarlah peka akan suara Roh Kudus. Jangan pikir gini, orang itu jadi gini loh. Komil pernah bilang gini, jangan jadi apa sih namanya termometer, tapilah jadi termostat ya. Artinya kalau termometer tuh naik turun. CG-nya sepi, udahlah nggak usah datang. Leadernya kayaknya kurang oke nih, udahlah nggak usah datang ya. Or misalnya PAW-nya jelek ya, nggak bagus, suaranya fals gitu loh. Mungkin nggak kayak Kojo gitu suaranya, or mungkin nggak kayak Charlie gitu loh ya, nggak bagus. Tapi percayalah, kalau hati kita tujuannya fokusnya kepada Tuhan, kita itu nggak terpengaruh dengan hal-hal seperti itu. Mau gerejanya sepi, mau orangnya cuma sedikit, kita itu gembala sidang kita itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Yang kita yang kita sembah itu Tuhan Yesus, bukan manusianya. Jadi kalau kita punya seperti itu, kita nggak akan pindah-pindah ya. Jangan biasakan sepi sini, udahlah kita ke tempat lain. Bagaimana pohon kita bisa kuat kalau kita terus dikit-dikit cabut, kita nggak bisa kuat gitu loh ya. Makanya kita harus tetap setia ya. Tadi Kogi bilang apa? Winning a soul is urgency ya, urgency. Kebayang nggak kalau ada orang yang misalnya kita ketemu cuma hari itu aja, orang itu besok udah dipanggil sama Tuhan. Sama kayak seperti saya waktu itu. Untung ada yang nabur gitu loh. Kalau misalnya tiba-tiba orang ini kita nggak sempat kasih tahu, ini it's like a matter of life and death loh gitu loh ya. Besok tiba-tiba
umur dia dicabut dan dia belum terima Tuhan Yesus, alangkah kasihannya. Gitu loh. Aku sering menangis, aku sering mengerang. Karena apa? Karena keluarga besar aku masih Muslim. Itu sangat berat sekali buat saya gitu loh. Saya nggak mau pada saat saya masuk surga, keluarga saya tertinggal gitu loh. Ya, makanya kita harus winning a soul is urgency. Kalau kita tidak menginjil, kita salah memilih gereja, ya. Artinya gereja kita mati. Murid harus memuridkan, ya. Kalau bahasa Latin itu namanya Eka Balo ya. Tadi saya sampai searching ya. Tuhan usir kita keluar dari zona nyaman ya, zona kumpul-kumpul, zona yang ya udahlah gimana nantilah, kamu aja lah itu tugasnya Koge lah, or tugasnya Koben, tugasnya Kavera, Kojo, or leader-leader. Tapi kita harus on the move every single day karena itu tugasnya kita ya. Nah, buah dari tuayan itu apa gitu ya? Tunggu ya. Nah ini inti ini nih ya. Nah jadi ini kenapa saya suruh kasih lihat video Ko Philip mengenai Coach Yan. CG itu kenapa penting? Kenapa kita perlu mengabarkan kabar baik dan intinya kita ajak ke CG ya. Kalau kalian lihat kesaksian Coach Yan, nanti Coach Yan akan datang ya. Coach Yan itu adalah Pastor Thomas ya. Pastor Thomas itu dipanggilnya Coach Yan gitu loh. Dia ini dulu perampok, pecandu, narkoba, dibawa ke CG, dimuridkan, hidupnya diubahkan jadi hamba Tuhan yang luar biasa. Ini keren. Yang jadi CG-nya ada itu adalah Trivina ya. Dia itu adalah istri daripada Komex. Mereka semua ini dulunya CGL seperti kalian, tapi dipakai Tuhan luar biasa karena juga taat dan setia ya. Mereka mau meresponi. Ini CG-CGL kayak kalian semua. Dipakai Tuhan luar biasa sampai mereka semua jadi regional. Pastor yang sekarang udah di mana-mana gitu loh ya. Ribuan jiwa dimenangkan sama mereka ya. Bagaimana bisa seorang pecandu, perampok narkoba itu bisa loh jadi regional pastor sekarang. Ini kalau bukan kerja Tuhan nggak mungkin ya. Tapi bagaimana kerja Tuhan itu? Ya kita yang jadi mitranya Tuhan. Kita harus jadi mitranya Tuhan, kita harus jadi partnernya Tuhan yang mau menjadi satu visi sama Tuhan ya. Jadi kalau misalnya Coach Yan aja bisa diubahkan hidupnya, kita semua di sini bisa dan harus bisa ya, harus bisa dan mau menjadi CGL seperti CGL-nya Coach Yan ya, memberitakan ini luar biasa ya. Pecandu hampir mati overdosis ya, jemaat angkat tubuhnya CG, bayangin ya, pas overdosis itu diangkat badannya, dibawa ke CG. Ini luar biasa loh gitu loh. Kemudian dibaptis, dipulihkan, sampai Ko Philip sempat bilang pada saat dia dibaptis tuh dia tangannya ke atas, itu dia ngelihat malaikat salaman sama dia. Ini luar biasa sekali. Kemudian sekarang Tuhan pakai apa? Jadi regional pastor Papua dan Sulawesi. Nanti dia akan datang ke New York. Ya, akan datang ke New York. Seorang yang nggak punya uang, seorang yang hampir mati overdosis, ngerampok rumah orang tuanya. Nanti dia akan datang ke New York untuk retret, untuk melayani kita semua. Itu luar biasa ya. Jadi itu kenapa kita penting untuk panggil orang-orang ya. Jadi di Lukas 10, pola Yesus untuk revival apa? Tuhan menunjuk dan mengutus ya. Kita ini adalah utusannya. Tuayan banyak, pekerja sedikit ya. Eka Balo itu keluar dari zona nyaman, jangan takut Tuhan menyertai. Nah ini penting ya. Tuhan itu selalu menyertai kita. Even kita nggak sempurna, even kita nggak bisa ngomong, even kita cuman, aduh kak, aku nggak bisa apa-apa kak. Aku cuman bisanya ngomong begini. Tuhan nggak minta kok kita kehebatan kita jago ngomong. Kita bukan tukang yang mengucapkan kata-kata puisi. Kita bukan seperti itu. Kita ngomong apa adanya aja. Apa adanya kita sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita merasa hebat, berarti Tuhan bilang apa? Oh, kamu merasa hebat, kamu itu sudah sombong. Kalau kita merasa hebat, kita tidak minta sama Tuhan lagi, ya. Kekuatan dari Tuhan, Tuhan yang mampukan ya. Makanya jangan nunggu untuk kita sempurna dulu. Tapi mau aja. Nanti Tuhan tambah-tambahkan ya.
Nah ini 5 untuk apa sih? Endingnya untuk apa? 5 mutiara penginjilan, yaitu 1, tuntun VIP menerima Kristus, 2, tantang baptisan air, 3, doakan baptisan Roh Kudus, 4, ajak tertanam dalam CG. Nah ini CG Fund. 5, ajak ibadah bersama, ya. Artinya ini tugas kita yang nanti CG Fund ini akan datang ya, Oktober ini yang harus kita lakukan. Ini goalnya kita ya. Kalau dunia punya goal task seperti apa, harus gimana ya, inilah goal kita ya. VIP mengalami keselamatan. VIP itu tahu nggak semua di sini VIP itu apa? Ya, very important person ya. Jadi VIP itu mengalami keselamatan, VIP dibaptis air, VIP dibaptis Roh Kudus, VIP tertanam dalam CG, VIP ikut ibadah ya. Jadi jangan takut ya. Lukas 10 ayat 3, jangan takut, pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Jangan melemahkan diri, jangan melakukan amanat agung lebih banyak dari yang kita kira. Ya, artinya minta sama Tuhan, Tuhan hari ini aku mau menjalankan amanat agung. Kemana nih Tuhan? Tuntun aku. Apakah 1, apakah 2, apakah 3? Minta semuanya itu, minta hikmat sama Tuhan ya. Jadi kesaksian nyata itu adalah tentang Kocian ya. Dulunya perampok, candu narkoba, tapi dia bisa dipakai Tuhan luar biasa ya. Tadi pernyataan Koge apa? Jangan tunggu sempurna baru melayani. Kalau nunggu sempurna itu dia bilang apa tadi? Kebohongan ya. Karena semua orang itu nggak ada yang sempurna. Yang sempurna itu cuma Tuhan Yesus. Tetapi kita harus melatih diri, belajar dan tetap melangkah ya. Injil itu apa? Sense of urgency. Ini bicara hidup mati kekal ya. Kalau orang tidak terima Yesus maka mereka jelas tidak bisa masuk surga. Betul tidak ya? Jadi jangan tunggu sempurna, karena itu kalau kita tunggu sempurna itu jebakan iblis yang taruh di kepala kita, kita harus sempurna dulu. Itu jebakan iblis ya. Injil itu urgent, bicara hidup dan mati dan kekal ya. Tanpa Yesus tidak ada jalan lain ya. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin ya, gitu loh. Jadi seperti kesaksian saya pribadi, saya dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Nah, di sini saya mau kasih lihat ini tadi aplikasi Koge ya, yang tadi saya ambil kutip dari apa namanya Koge sharing. Jangan tunggu sempurna baru melayani. Kalau nunggu sempurna itu kebohongan besar. Nah, itulah sebabnya kita harus bergerak sekarang. Jangan tunda, kalau Tuhan panggil maka kita responi dengan baik. Mood nggak mood, tadi Koge bilang apa? Mood nggak mood, kita harus ready beritakan firman ya, responi ya. Nah ini CG Fund Oktober 2025 ya. Minggu 1 itu adalah discipleship ya. Itu artinya memberitakan, pemuritan ya. Minggu kedua itu community foto VIP dan new friends-nya. Kita bikin acara yang kreatif. Terserah kalian mau bikin acaranya apa. Mungkin mau bikin kue bareng atau mungkin Jack Christine, ini cara pijit yang benar megang orang itu seperti apa. Boleh gitu loh, buka kelas kayak gitu. Dulu kita malah buka cara bikin mie goreng yang bagus kayak apa, terserah kreativitas kalian mau bikinnya kayak apa, silakan gitu loh ya. Tapi kita punya goal ya, goalnya. Minggu ketiga adalah spiritual growth ya, testimoni rohani. Kalian kasih kesaksian gimana sih Tuhan Yesus itu baik loh di kehidupan kalian. Jadi semua itu tentang kasih ya. Minggu keempat adalah transformation, hidup diubahkan ya. Intinya harus masuk ke yang tadi ini ya, 5 mutiara penginjilan ya. Jadi cegel-cegel harus siap-siap sekarang, mulai tulis, dikerpekan boleh apa yang kalian mau lakukan ya. Kreatif apa yang mau kalian lakukan, tapi lakukan. Nggak cuman CG Fun itu, oh asik CG Fun kita nonton bareng ya kita yang fun. No, ada tujuannya. Tujuannya adalah bagaimana harus menarik jiwa. Jangan sampai kalau banyak yang sudah CG, ya di CG-nya aja fun, asik CG Fun, nggak ada CG kita main gitu ya. Jangan ya gitu loh. Jadi betul-betul harus ada apa namanya goalnya, ada tujuannya ya. Artinya Ko Philip kemarin bilang apa? Kita harus nyalakan api kita ya. Kalau pelita kita sudah menyala, maka pelita-pelita yang lain di kehidupan kita itu akan menyala. Ya, pelita
financial kita, pelita kesehatan kita, segala macam pelita suami istri hubungannya juga jadi baik, semua itu pelita-pelita itu akan nyala, ya. Karena kita harus mengapi-apikan diri, ya. Mulai hari ini pelitaku deklarasikan. Eh, Deklarasi profetik itu artinya apa? Mari sama-sama deklarasi dengan iman. Yes, mulai hari ini pelitaku nyala karena Tuhan Yesus bersama-sama aku. Yes, aku harus kejar jiwa sampai dapat. Karena itu adalah menjadi kerinduannya Bapakku di surga. Ya, aku selalu manggil apa Tuhan Yesus itu DJ, my daddy Jesus gitu loh ya. Jadi itu menjadi pelita. CG ku deklarasikan juga. CG ku itu adalah ladang revival, ya. Perkatakan itu, perkatakan terus, doakan, berdoa untuk member-membernya. Dari CG ku akan lahir pemimpin besar, ya. Even pemimpin itu nanti akan lebih hebat daripada kita. Itu doa kita, itu tugasnya kita, ya. Kemudian apa? Yang paling terakhir dan paling penting adalah revival start with me. Ya, revival start with me. Dari kita mulainya. Amin ya. Jadi semua sudah bisa nangkep ya. Kita akan masuk ke dalam sesi bulan CG Fund. Tolong saya minta semua dari CGL berpartisipasi, bantu saya juga gitu loh, untuk juga bisa memberikan impartasi-impartasi ini kepada member-member kalian gitu loh ya, supaya nanti member-member kalian juga mengerti apa sih tujuannya CG Fund. Bukan cuma fun-funan saja, tapi kita di sini ada tujuan ya, tujuan yang dimana kita memperbesar kerajaan surga. Again, is not bukan gereja. Ya, bukan menjadi tanggung jawab gereja, tapi menjadi tanggung jawab kita semua. Dimengerti, kita sudah berkali-kali dikasih tahu sama pemimpin-pemimpin di atas kita bahwa tugas ini adalah tugas kita semua. Tadi Koge sempat bilang ya, Kojo tadi sempat tanya pertanyaan yang luar biasa sekali gitu loh, tentang kalau kita nggak ngerjain, kita gimana? Masuk surga atau enggak? Selamat atau enggak gitu ya. Iya, kita tetap selamat, tapi upah kita beda-beda gitu loh ya. Ada upah yang dikasih emas, perak, permata, ada yang upahnya cuma jerami aja, di mana jerami itu kalau kena api langsung gosong gitu loh ya. Tapi bukan berarti kita nggak selamat, tapi ya upah kita berbeda-beda ya. Jadi kita mau kita semua ini di sini nanti mempunyai upah yang sama ya. Kita memakai mahkota yang sama, jubah yang sama, rumah yang sudah disiapkan sama Tuhan itu rumah yang luar biasa. Di sana kan Tuhan, janji Tuhan apa? Aku akan menyiapkan tempat tinggalmu yang luar biasa ya. Artinya ayo kita sama-sama semangat, api-apikan diri lagi, jangan melempem, jangan lemah letih lesu. Saya tahu sekarang udah jam 10:30 malam, pasti matanya udah pada sepet semua. Tapi ayo kita bayar harga. Ayo kita mau lakukan hal-hal yang menyenangkan hati Bapa kita di surga. Ya, saya sama Koben di sini jujur, kami juga sama dengan kalian, volunteer. Kami tidak dibayar sama gereja sepeser pun, gitu loh. Tapi saya bangga dipakai sama Tuhan Yesus. Saya bangga, saya masih diberi kesempatan untuk istilahnya, bukan saya dan kami ya, semua satu keluarga bangga diberikan kesempatan untuk apa? Untuk dipakai sama Tuhan Yesus gitu loh. Ya, artinya bukan karena saya gimana-gimana mau punya nama besar, enggak gitu loh. Tapi semua saya lakukan itu karena saya dulu seorang Muslim. Saya bersyukur by God's grace saya ini diselamatkan. By God's grace anak mantu saya diselamatkan. By God's grace anak saya yang dulunya Muslim diselamatkan. Kebayang kalau enggak, saya enggak ada sama kalian di surga nantinya gitu loh. Ya, makanya saya kalau dibilang Jesus freak, saya mau nyetir kemana-mana, saya lakuin, apa aja saya lakuin. Saya ini mau ke Toronto, oke, nggak apa-apa kok Tim, saya nyampe di Buffalo, saya nyetir ke Toronto lagi nanti, it's okay. Minggu depan saya ke Tampa juga gitu loh ya, dari Tampa saya juga nyetir nih 7 jam nih, nanti Jumat ini saya nyetir ke Tampa 7 jam gitu loh. Tapi saya mau melakukannya, kenapa? Karena Tuhan Yesus itu lebih dulu mengasihi kita. Ya, bukan kita, tapi Tuhan itu sudah milih kita, artinya
kita harus juga bisa adopsi yang menjadi visinya Tuhan kita. Amin ya, amin ya. Yuk kita tutup, kita berdoa. Tapi sebelum berdoa, nanti Kojo boleh nyanyikan lagu yang terakhir tadi, yang Kojo nyanyikan tadi. Silakan Kojo. Oke. Yuk bersama-sama saat apa nanti kita. Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah penyelamatku, oleh kasih dan anugerah-Mu ku dijadikan baru. Sekali katakan sama-sama kata Bapa. Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah penyelamatku, oleh kasih dan anugerah-Mu ku dijadikan baru. Dan ku mau memuliakan-Mu, menyenangkan hati-Mu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu. Sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Sekali lagi katakan. Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah penyelamatku, oleh kasih dan anugerah-Mu ku dijadikan baru. Dan ku mau memuliakan, dan ku mau memuliakan-Mu, menyenangkan hati-Mu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu. Sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Dan ku mau memuliakan-Mu, menyenangkan hati-Mu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu. Sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalam. Sekali lagi dengan segenap hati. Dan ku mau memuliakan-Mu, menyenangkan hati-Mu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu. Sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Dan hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalam. Sebab hidupku dan hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Bapak, malam biasa ya Bapak. Thank you untuk semua penyertaan-Mu. Kalau sampai hari ini kami masih ada di sini, karena kasih karunia-Mu yang luar biasa, yang begitu mengasihi kami. Kalau kami
sampai hari ini masih dipakai oleh-Mu. Kami mengucap syukur ya Bapa, karena Engkau masih mempercayai kami ya Bapa. Di balik ketidaksempurnaan kami, di balik ketidaktaatan kami, sometimes kami masih bandel ya Bapa, tapi Engkau masih mau memakai kami. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur ya Bapa. Bapa, malam ini kami sudah mendengar firman-Mu, sudah juga dikuatkan dengan kesaksian yang melalui Kocian, melalui Ko Philip ya Bapak. Kami tahu Engkau sedang menyalakan api baru dalam hati kami. Kami berdoa ya Bapak, Tuhan kobarkan hati para leader-leader CGL yang ada di sini ya Bapak. Dari Kojo, dari Ko Johan, C. Christine, Ko Pak Yos, Bu Esther, Ko Heri, Cilana, Ute, Sherlyn, Ko Timothy beserta istri, Cidestin, Ibu Lydia, dan Charlie, Cynthia, Pinsi, Kelvin, Desi, Kak Ella, Ajit, ada Lisna, Lily, dan semua yang mungkin CG-CG leader ataupun sponsor yang belum bisa hadir malam ini ya Bapak. Bapak kobarkan hati mereka semua untuk jiwa-jiwa yang terhilang ya Bapak. Biarlah mereka tidak pernah puas hanya dengan yang ada ya Bapak, tetapi selalu rindu melihat satu demi satu jiwa diselamatkan ya Bapak. Seperti aku yang pernah diselamatkan karena ada orang yang mengabarkan berita baik itu. Satu keluargaku diselamatkan ya Bapak. Oleh karena itu ya Bapak, beri keberanian seperti singa Yehuda ya Bapak kepada mereka semua. Kalau selama ini ada rasa takut ya Bapak, ragu, bahkan malu, atau merasa tidak layak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus, kami lepaskan urapan keberanian untuk melangkah untuk semua leader-leader yang ada di sini. Bapak singkirkan setiap sumbat atau tutup botol yang ada di dalam mereka. Jangan ada pemimpin yang hanya jalani program saja ya Bapak, tetapi jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang bisa menyalurkan api-Mu ya Bapak. Bapak pakai setiap CG sebagai dapur pemuritan ya Bapak. Dari setiap CG akan lahir lagi kocien baru, seperti Kocien yang sudah Kau jadikan menjadi gembala regional yang sudah memenangkan banyak ribuan jiwa-jiwa ya Bapak. Kami minta ya Bapak, kami klaim ya Bapak, bahwa CG-CG kami di Amerika dan Kanada pun bisa mendapatkan hal yang sama ya Bapak. Bapak jangan biarkan kasih kami menjadi dingin di tengah dunia yang semakin jahat ya Bapak. Biarlah kami tetap menyala-nyala dalam roh, melayani Tuhan, menangkap visi amanat agung dan setia sampai akhir. Kami deklarasikan CG Leaders ini bukan generasi yang mundur ya Bapak. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak suam-suam kuku, kami tolak roh malas-malasan, tapi kami minta mereka menjadi generasi yang luar biasa, generasi yang penuh kasih, bergerak menjadi pahlawan iman, mempunyai kreativitas dan selalu mengandalkan Engkau sebagai Bapa visi daripada mereka semua ya Bapak. Dari Atlanta, dari setiap kota-kota, Toronto, Ohio, dan semua kota-kota di seluruh Amerika maupun New York, kami akan melihat kebangunan rohani besar ya Bapak. Kami klaim dan kami declare ya Bapak. Jiwa-jiwa dituai, pemimpin lahir, gereja bertumbuh, dan di dalam nama Tuhan Yesus semuanya akan Kau sertai satu persatu karena kami tahu Engkau yang beracara ya Bapak. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, semua doa-doa kami materaikan hari ini, malam ini ya Bapak. Kami tahu Engkau selalu menyertai kami selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan amin. Amin. Thank you ya semua.